Drama dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Choi Bando dan Ma Jin Jo yang baru saja selesai mengajukan gugatan perceraian. Perceraian itu terjadi akibat kesalahpahaman 1 bulan yang lalu, tepatnya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Jin hanyalah ibu rumah tangga biasa yang disibukkan dengan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Seringkali ia sulit membagi waktu antara dirinya juga anaknya. Jin juga merasa iri dengan wanita seusianya yang masih bebas tanpa harus disibukkan dengan keluarga. Jin yang kesal karena Choi melupakan hari ulang tahun pernikahan, mengancam akan membuang buku catatan penting milik Choi, di mana semua pekerjaannya tercatat di dalam buku itu. Choi mengancam akan menceraikan Jin jika terjadi sesuatu pada bukunya. Hal itu membuat Jin kecewa. Jin yang di rumah dibuat khawatir karena Seo Jin anaknya tidak berhenti muntah. Ditambah, Choi tidak pernah mengangkat teleponnya. Choi sedang menraktir bosnya sebagai permintaan maaf karena sudah lalai dalam pekerjaan akibat bukunya yang rusak. Tidak lama Choi menerima panggilan di mana ia diharuskan membawa kabur selingkuhan bosnya yang lain bernama Dr. Park agar tidak terlihat istri sahnya. Tapi sayang, istri sah dari bosnya itu mendapati Choi dengan selingkuhan suaminya. Demi terlihat baik di hadapan istri sahnya, Dr. Park memberi tamparan pada Choi yang tidak sengaja mendorong istrinya. Hal itu membuat Choi merasa direndahkan. Kartu kredit milik Choi juga selalu digunakan Dr. Park untuk memesan hotel bersama selingkuhannya. Jin yang melihat tagihan kartu kredit milik Choi merasa bingung karena di tagihan itu dipenuhi dengan pesanan hotel. Kecurigaan Jin semakin menjadi setelah temannya mengirim foto Choi yang sedang bersama selingkuhan Dr. Park. Jin mengira Choi selingkuh di belakangnya. Ditambah, Choi menghubungi Jin jika ia tidak bisa pulang malam itu. Choi tidak bisa pulang, ia tidak bisa membiarkan Jin melihat keadaan yang kacau. Jin yang sudah salah paham menghubungi Choi hingga terjadilah perdebatan hebat. Mereka saling menyalahkan karena situasi pelik keluarga mereka. Sampai akhirnya Jin meminta cerai. Kembali di masa sekarang, di tengah proses perceraian, mereka secara bersamaan membuang cincin pernikahan yang mengikat mereka. Hingga hal aneh pun terjadi. Gempa bumi datang secara tiba-tiba. Lebih anehnya, hanya mereka berdua yang merasakannya. Cincin pernikahan yang mereka buang pun berubah menjadi debu. Waktu seakan berjalan mundur, membawa mereka kembali ke tahun 90-an. Orang tua Choi berubah menjadi muda. Choi bahkan terlihat seperti pemuda berusia 20 tahunan. Begitu pula dengan Jin. Ibunya yang sudah meninggal hidup kembali di masa itu. Semua kembali seperti 18 tahun lalu. Choi dan Jin sadar mereka dibawa kembali ke tahun 1999, di mana mereka masih menjadi mahasiswa. Tidak ada yang menyadari hal itu selain Choi dan Jin. Mereka berbahagia dengan apa yang terjadi. Bahkan mereka berharap jika itu mimpi, mereka tidak ingin bangun dari mimpi itu. Di kampus, mereka bertemu, tapi mereka sama-sama tidak ingin saling mengenal. Semuanya kembali termasuk seorang pria bernama Namgil yang pernah ditolak cintanya oleh Jin. Di masa kini, Namgil adalah pria sukses dan kaya. Tidak ada yang berubah di tahun itu, semuanya sama. Hanya saja Choi dan Jin melupakan beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jin dikenal wanita yang sangat bersih, cantik, menjaga penampilan, dan paling anti mengambil makanan milik orang lain. Tapi semenjak menikah, semuanya berubah. Yang ada di pikiran Jin hanya bagaimana anaknya bisa terurus dengan baik. Dan hal itu terlihat jelas perubahannya saat Jin mengulang waktu di masa lalu. Jin dan Choi berusaha menjelaskan tentang mereka yang kembali ke masa lalu. Tapi tidak ada satupun yang mempercayai mereka. Mereka juga kembali melakukan kencan buta yang akhirnya membuat Choi dan Jin menjadi pasangan. Choi berusaha menghindar agar Jin tidak menjadi pasangannya. Choi terus membual yang akhirnya membuat Jin sadar jika sebenarnya Choi juga menyadari perubahan waktu mereka. Tapi pada akhirnya Choi tetap memilih Jin. Choi sengaja memilih Jin agar bisa yang campakkan begitu saja. Di tempat yang sama, Choi bertemu dengan cinta pertamanya bernama Min Seo-young. Choi bahkan pernah berucap jika waktu dapat terulang, ia ingin mengejar cinta Seo dan tidak akan pernah menikahi Jin. Jin yang sudah kesal sejak tadi berubah menjadi sedih, terbayang putra semata wayangnya. Tanpa ia sadari, Jin masuk ke dalam mobil yang dikendarai Namgil. Nyatanya, saat Namgil menyatakan cinta pada Jin,
Hal itu terjadi begitu saja. Namgil yang kesal dengan ayahnya tidak sengaja melihat jin yang lewat. Nam menemui jin dan mengajaknya untuk berkencan, tapi justru ditolak mentah-mentah, maka Namgil dibuat malu oleh jin. Waktu masih terulang, jin mengira dia akan kembali ke masa depan, tapi nyatanya tidak. Sedangkan Choi begitu riang setelah tahu ia tidak kembali ke masa depan. Choi meminta ayahnya untuk menginvestasikan hartanya agar bisa berkembang di kemudian hari. Jelas hal itu ditolak dan akhirnya Choi menjual semua koleksinya untuk mendapatkan uang. Choi bersungguh-sungguh dengan ucapannya ingin mendekati Seo. Choi yang dulu bahkan takut untuk sekedar bertatap mata dengan Seo, tapi sekarang Choi bahkan berani meminta nomor telepon Seo. Beberapa peristiwa terjadi yang akhirnya membuat Choi dan Jin sepakat untuk saling bicara. Choi mengatakan dengan pasti jika ia ingin merubah takdir. Ia tidak ingin merusak hidupnya dengan bertemu dengan Jin. Jin yang awalnya bingung dengan situasi yang ia hadapi, tapi setelah mendengar pengakuan Choi, ia juga berusaha menerima kejadian aneh di hidupnya. Jin ingin menghabiskan masa mudanya yang hilang karena harus menikah. Jin membuat daftar keinginannya, salah satunya pergi ke klub untuk bersenang-senang. Di masa lalu, Jin tidak suka hal-hal seperti itu, tapi sekarang ia ingin mencobanya. Jin dan teman-temannya berdandan secantik mungkin. Mereka lupa jika harus melewati jalan yang menurun. Pada akhirnya Jin hilang keseimbangan. Untung saja Namgil dengan cepat menolongnya. Hal itu disaksikan oleh Choi. Bukan hanya Jin dan teman-temannya, tapi Choi dan kedua temannya juga berada di klub yang sama. Jin bertemu dengan Dr. Park yang sudah mata keranjang sejak muda. Dr. Park memberikan nomor teleponnya pada Jin. Mereka kembali bersenang-senang dan takdir membuat Choi dan Jin kembali bertemu dan berakhir dengan pertengkaran seperti biasa. Di tempat yang berbeda, Namgil kembali mengingat di mana jantungnya berdebar kencang saat tanpa sengaja memeluk Jin. Jin yang sudah kehilangan kesadarannya karena mabuk, membual dan memaki Choi karena telah merusak hidupnya. Jin juga memberitahu Choi jika Dr. Park memberikan nomornya. Jelas hal itu membuat Choi khawatir. Ia tahu Dr. Park bukanlah pria baik. Di akhir, Jin mengingatkan Choi tentang Seo Jin anak mereka. Besoknya, Choi meminta Jin tidak berhubungan dengan Dr. Park dan kembali terlibat perdebatan. Mereka kembali membahas mengenai anak, perceraian, menikah, janda, duda, tunjangan. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka itu didengar oleh seluruh mahasiswa yang ada di kampus karena mereka berada di ruang radio yang sedang aktif. Tepat di hari Jin salah masuk mobil, hari itu Namgil juga sedang merasa frustasi karena orang tuanya. Ayahnya selalu memaksa Namgil menjadi apa yang ia inginkan, sedangkan ibunya menjadikan Namgil perantara untuk mendapatkan uang dari mantan suaminya. Sementara di kampus, Choi dan Jin terus saja bertengkar mengenai perceraian mereka. Untungnya tidak ada satupun mahasiswa yang mengenali suara mereka, kecuali Sul yang memang bersama Jin saat itu. Choi masih berusaha memperingati Jin agar tidak dekat dengan Dr. Park, tapi Jin tidak peduli. Sementara Namgil yang terus saja memikirkan Jin, meminta Jin untuk bertemu. Namgil menceritakan kejadian sebenarnya saat itu, di mana ia tidak pernah mencintai Jin dan meminta Jin untuk berhenti mendekatinya. Tapi itu berbanding terbalik dengan jantungnya yang berdetak kencang saat bertemu Jin. Choi terus berusaha mendekati Seo, menemuinya saat latihan, menolongnya saat pingsan karena kelaparan. Choi juga mengajak Seo untuk makan dan menghabiskan waktu bersama. Di tempat lain, Jin melakukan tantangan dari kakak tingkatnya untuk menemukan amplop merah di perpustakaan berhantu. Jin tahu sebenarnya hantu itu hanyalah akal-akalan kakak tingkatnya. Jin justru membuat hantu-hantu palsu itu berlari ketakutan dan berhasil menemukan amplop merah. Karena kurang hati-hati, Jin kehilangan keseimbangannya. Untungnya Namgil yang juga ada di situ kembali menyelamatkannya meski harus terluka karena tertimpa tangga. Selesai bersenang-senang dan mabuk, Namgil mengikuti Jin, takut terjadi sesuatu padanya. Namgil kembali melihat si selemah Jin yang menangis karena merindukan Seo Jin. Di perjalanan pulang, Choi tertegun karena melihat kembali ibu mertuanya yang sudah meninggal di masa depan. Pagi harinya Jin berharap ia kembali ke masa depan, tapi sayang, waktu mereka masih tetap sama. Jin kembali ke pasar karena ibunya melupakan sesuatu. Di depan rumah, ia menemukan anggur yang ternyata dikirim diam-diam oleh Choi. Choi tahu ibu mertuanya itu sangat menyukai buah anggur. Choi juga membela ibu mertuanya dari pria yang tidak bertanggung jawab karena telah menabrak ibu mertuanya. Di masa depan, Choi ternyata masih sering mencari tahu kehidupan Seo, yang merupakan cinta pertamanya. Sedangkan di masa lalu, Jin begitu marah setelah melihat Choi bersama ibunya.
Jin tidak suka Choi mendekati ibunya. Jae yang terjebak di pelatihan pemandu sorak meminta Boryom mengajarkan cara agar ia bisa mengangkat Boryom dalam tarian. Tanpa diduga, Boryom justru memberikan ciuman padanya. Jin mengingat di mana sang ayah mengatakan ingin menikah lagi, padahal kematian ibunya belum ada 1 tahun. Hal itu membuat Jin kecewa padanya. Keduanya sangat merindukan Seo Jin. Jin berharap waktu membawanya kembali ke masa depan, tapi nyatanya tidak. Ia masih berada di waktu yang sama. Jae menceritakan mengenai ciuman yang diberikan Boryom pada sahabatnya. Ia mengaku telah berpacaran dengannya. Hal itu membuat Choi khawatir karena di masa depan Jae akan dicampakkan Boryom tanpa alasan yang jelas. Tapi para sahabatnya memperikati jika apa yang dilakukan Boryom bukan berarti ia mengajak Jae untuk berpacaran. Ada beberapa wanita yang memang terlihat agresif seperti Boryom. Hal itu membuat Jae kesal dan menjauhi Boryom. Boryom sadar perubahan Jae dan meminta penjelasannya. Jae menjelaskan semuanya. Ia lepas kendali dan akhirnya mengakui perasaannya pada Boryom. Di ruang latihan renang, tanpa sengaja Namgil mendengar obrolan Dr. Park mengenai Jin yang sengaja ia mainkan karena cantik. Padahal Dr. Park sudah memiliki pasangan. Hal itu ternyata juga didengar oleh Choi. Choi yang kesal menendang Dr. Park ke kolam renang. Choi baru tahu jika Seo menyukai musik hip hop. Ia meminta Seo menari balet menggunakan musik hip hop dan Seo mencobanya. Seo mengajak Choi untuk menonton bersama karena temannya tiba-tiba membatalkan janji untuk pergi. Namgil meminta pertanggungjawaban Jin yang sudah membuatnya terluka. Namgil mengajak Jin untuk ke rumah sakit, tapi nyatanya Namgil malah membawanya ke bioskop yang sama dengan Choi. Setiap mereka bertemu, ada saja yang diperdebatkan, meski tidak secara langsung. Saat film dimulai, Namgil merasa heran dengan Jin karena tidak sedikit pun menangis. Padahal film yang mereka tonton merupakan film yang sangat sedih. Berbanding terbalik saat ia melihat Jin menangis sesegukan beberapa hari lalu. Selesai menonton, mereka bertemu ayahnya Jin. Ayahnya Jin menatap sinis ke arah Namgil. Ia hanya takut jika putrinya mengenal pria yang tidak benar. Di tengah perjalanan pulang, saya yang merasa mulai nyaman dengan sikap Choi menggandeng tangan Choi lebih dulu. Sedangkan Jin salah tingkah dengan Namgil yang terus menatapnya. Bahkan Namgil menyatakan perasaannya pada Jin. Selesai mengantar Jin, Namgil diajak ayahnya Jin untuk minum bersama. Ayahnya Namgil hanya ingin memastikan Namgil pria yang baik. Di situ terkuat fakta bahwa Namgil anak dari rektor kampus anaknya. Jin pernah memesan gaun yang biasa digunakan anak muda. Ia ingin sekali-kali mengenakan apa yang ia suka. Awalnya, Jin tidak percaya diri karena umurnya yang sudah tidak muda lagi. Tapi pada akhirnya Jin tetap menggunakan gaunnya karena cocok untungnya. Jin meminta pendapat Choi mengenai penampilannya, tapi respon Choi justru membuatnya kesal. Di kelas, Jin mengingat kenangannya kembali saat hujan. Ia meminta Choi menjemputnya, tapi Choi membawa 2 payung berbeda. Jin mengira Choi akan berbagi payung dengannya, sedangkan bersama Seo, Choi dengan rela berbagi payung dengannya. Hal itu membuat Jin kesal, begitu pula dengan Choi yang melihat Jin berbagi payung dengan Namgil. Ada rasa tidak suka melihatnya. Jin wanita berusia 40 tahun, tapi harus terjebak di waktu mudanya. Sikap dewasa Jin sangat terlihat saat ia ikut ambil peran dalam festival. Jin memamerkan kepiawaiannya dalam urusan dapur, dan hasilnya membuat teman-temannya sepakat untuk membuat menu yang sama dalam porsi besar. Boryom sudah berstatus pacaran dengan Jae, tidak segan-segan mencium Jae kapanpun dan dimanapun. Lu yang selalu melihat hal tersebut mencoba memberitahu Jae kalau Boryom hanya menginginkan tubuhnya saja. Jae sedikit kepikiran dengan hal itu. Ditambah ia mendengar percakapan 2 wanita yang membahas mengenai pasangannya yang juga hanya ingin tubuhnya saja. Namgil yang berada di toko baju karena celananya yang kebasahan melirik 1 gaun putih. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya Namgil membelinya. Gaun itu ia ingin beri untuk Jin, tapi ia bingung harus dengan cara apa yang memberikannya. Choi dan yang lain berkumpul di stand fakultas Jin untuk makan. Choi tidak suka melihat Namgil yang terus menempel pada Jin. Perkelahian tidak dapat dihindari lagi. Mereka berdua terus saja berdebat tentang hal-hal yang tidak dimengerti sahabat-sahabatnya. Tidak lama, Jin ditemui kakak tingkatnya. Jin diminta untuk menggantikan kontestan yang pergi dalam acara Putri Kecantikan. Jin menolak dengan alasan tidak memiliki baju yang pantas. Dan Namgil akhirnya mempunyai alasan untuk menyerahkan baju yang ia beli tadi. Jin begitu cantik dengan pakaian dan make up-nya. Choi sampai tidak berkedip melihatnya. Tanpa ada yang tahu, Jin ternyata bisa bernyanyi.
Semuanya larut dalam nyanyian Jin, sedangkan Choi diam memantau menyaksikan penampilan Jin. Selesai tampil, Boreom dan Do berjalan beriringan. Do menanyai alasan Boreom menjadikan Jae pacar. Jawaban Boreom melukai hati Jae. Boreom bilang karena Jae adalah pria murahan. Di tempat lain, Jin terpaksa masuk ke WC pria karena WC wanita sedang diperbaiki. Tidak lama Dr. Park juga ikut masuk ke sana. Nambil terus mengikuti kemanapun Jin pergi dan juga ikut masuk ke dalam WC. Di dalam, Jin mendengar semua perkataan Dr. Park yang hanya ingin mempermainkannya. Saat ia ingin keluar memberi pelajaran, Nambil justru membuatnya kembali masuk ke dalam agar tidak terlihat oleh Dr. Park. Keadaan semakin canggung setelah Choi melihat keberadaan mereka berdua di dalam kamar yang sama. Ternyata di masa depan, Yerim sudah mengetahui jika Dr. Park berselingkuh. Hanya saja, Yerim berusaha menutup mata dari kenyataan karena Yerim begitu mencintai Dr. Park. Jin yang sudah tahu mengenai Dr. Park mengajak Choi untuk memberi pelajaran padanya. Choi juga memberitahu kalau ia bekerja dengan Dr. Park untuk mengawasi para selingkuhannya. Jin merinci dengan baik semua rencananya. Dari Choi yang memancing Park dengan memalsukan identitas Jin sebagai cucu perusahaan kaya. Jin juga meminta Choi mencari tahu siapa saja selingkuhan Park. Kemudian memancing Park mengajaknya ke pertemuan mahasiswa dokter. Diakhiri dengan Choi yang mengajak Yerim ke pertemuan yang sama. Tapi ternyata Park sadar dengan rencana Jin dan Choi. Park sudah mencari tahu cucu dari perusahaan tersebut. Choi mengancam Jin mengakui semuanya. Ia juga tidak segan mendorong Jin dengan sadar. Untungnya, para selingkuhannya datang. Mereka menyeret Park ke banyak orang. Park akhirnya sadar, semua itu rencana Jin dan Choi. Park juga merasa jika Choi terus ada di dekatnya jika ia membahas mengenai Jin. Saat itu juga Yeri memutuskan hubungannya dengan Park. Tapi ternyata di masa lalu pun Yerim juga sudah tahu jika Dr. Park berselingkuh. Tapi ia juga menutup mata karena cinta. Yerim mengira Park hanya berselingkuh dengan satu orang, nyatanya banyak. Sementara Jae yang sudah kecewa dengan Boreom semakin kecewa setelah ia tanpa sengaja mengangkat panggilan pria lain di HP Boreom. Bukan hanya ada satu kontak, tapi ada 4 kontak pria yang berbeda. Jae semakin terpuruk melihat Boreom bersama pria dengan tubuh kekar. Boreom meminta Jae untuk pergi, tapi Jae tidak peduli. Jae mengaku sebagai pacar dari Boreom. Tidak lama, beberapa pria dengan perawakan yang sama juga ikut datang. Di perjalanan pulang, Choi khawatir melihat luka di tangan Jin akibat dorongan dari Park. Choi mengobati luka Jin di taman bermain. Choi memberitahu Jin jika ia tidak pernah berselingkuh. Melihat mainan yang ada di taman, membuat Choi dan Jin mengingat momen dengan Seojin. Mereka begitu merindukan Seojin. Jin menolak untuk diantar pulang. Choi juga tidak memaksa dengan memberitahu Jin jika ia terlihat keren saat di panggung. Sementara Park semakin dendam setelah apartemennya dicabut oleh Yerim. Selama ini Yerimlah yang membiayai kehidupannya. Di jalan, Jin merasa ada yang mengikutinya. Ia mencoba menghubungi Choi tapi nihil. Untungnya Namgil datang tepat waktu. Ternyata Namgil tanpa sengaja mendengar obrolan teman-teman Park mengenai Park yang ingin membalaskan dendamnya pada Jin. Sementara Choi ternyata menemui Seo. Seo yang tertekan karena tuntutan orang tuanya memutuskan kabur dari rumah. Choi berusaha membuat Seo sadar kalau apa yang ia lakukan adalah hal yang salah. Seo menolak dan tetap kekeh dalam pendiriannya. Di tengah perjalanan Choi yang memaksa Seo pulang, mereka bertemu ayahnya Seo. Tidak ada raut marah selain khawatir dari pria parubaya itu. Dan akhirnya Seo ikut pulang dengan ayahnya. Ternyata 4 pria berbadan kekar itu semuanya kakak dari Boreom. Boreom mengatakan jika ia benar-benar menyayangi Jae. Hubungan mereka akhirnya kembali membaik setelah Boreom menjelaskan semuanya. Setiap malam, Jin selalu menangis merindukan Seojin. Ibunya yang melihat keadaan Jin khawatir dengan apa yang terjadi pada anaknya. Ibunya mengira Seojin pria dewasa yang menyakiti hati putrinya. Seo akhirnya kembali. Orang tuanya akhirnya sadar dan tidak akan lagi menuntut agar Seo menjadi yang terbaik di bidang tari. Seo juga mengatakan pada Choi jika Choi tidak pernah mencintainya. Seo bisa merasakan tatapan Choi padanya. Tatapan Choi sama seperti tatapan ayahnya, bukan tatapan orang yang sedang jatuh cinta. Jin menghabiskan waktu bersama ibunya.
Ibunya terlihat bahagia melihat anak kecil seusia Seo-jin. Hal itu membuat Jin menjadi sedih karena ibunya tidak sempat melihat Seo-jin sebelum meninggal. Di masa depan, saat ibunya dalam keadaan kritis, Jin berusaha menelpon Choi, tapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya Jin tidak sempat melihat saat-saat terakhir ibunya. Itulah yang membuat kenapa Jin begitu marah saat Choi menemui ibunya. Mereka dipertemukan lagi tanpa sengaja. Ibunya Jin mengira Choi adalah Seo-jin yang membuat anaknya menangis setiap malam. Choi memperkenalkan diri sebagai Choi. Ibunya Jin merasa bersalah dan memberikannya buah persik. Padahal Choi alergi buah persik. Berbeda dengan Jin yang begitu menyukai persik. Setiap kali mereka memesan buah, Jin tidak pernah memesan buah persik karena Choi yang alergi. Choi yang khawatir dengan Jin berniat menemuinya. Tapi justru ia melihat Jin menangis dan terlihat rapuh karena merindukan Seo-jin anak mereka. Di akhir episode 8, Choi kembali ke masa lalu. Dan ternyata itu hanya mimpi. Kekhawatiran ibunya Jin semakin menjadi setelah melihat surat terakhir dari korban bunuh diri yang sama persis dengan apa yang diucapkan Jin. Di dalam kamar, ibunya Jin menemukan surat yang ditulis Jin untuknya. Sesampainya di kampus, Jin membantu temannya yang direndahkan oleh seorang ibu karena tidak sengaja mengotori bajunya. Jin bertengkar hebat dengan ibu tersebut dan ternyata ibu itu adalah orang tua Namgil. Di dalam kelas, mahasiswa diminta mengisi forum untuk menurunkan jabatan rektor universitas mereka yang tidak lain adalah ayah dari Namgil. Jin meminta maaf pada Namgil karena bersikap tidak sopan pada ibunya. Hal itu justru membuat Namgil tanpa sengaja membentaknya. Choi mengajak teman-temannya untuk pergi ke pantai menghabiskan waktu liburan. Awalnya Jin menolak karena sudah berjanji untuk pergi bersama ibunya ke gunung. Tapi akhirnya ia setuju dan ibunya tetap pergi ke gunung bersama ayahnya. Choi yang yakin tahu arah ke pantai justru membuat mereka tersesat entah kemana. Choi lupa jika jalannya di tahun itu belum ada dibuat. Tapi mereka tetap bersenang-senang di lahan kosong yang mereka tidak tahu tempat apa itu. Mereka bernyanyi, menari, makan, dan bersenang-senang. Lagu yang dibawakan Jae dan Boreong membuat Jin dan Choi mengingat hari pernikahan mereka. Meski sempat salah jalan, Choi akhirnya berhasil menemukan pantai. Sul yang terus memperhatikan Choi menghubungi Nabil untuk menyusul mereka. Sul tidak suka Choi dekat dengan sahabatnya karena Sul mengira Choi adalah pria brengsek yang menikahi Jin lalu menceraikannya. Mereka kembali bersenang-senang, bermain air hingga basah. Begitu pula dengan ibunya yang berada di gunung. Karena ayahnya Choi menerobos antrian dan terjadi aksi lempar air yang sama dengan anak-anak mereka. Namgil benar-benar datang menyusul Jin. Sul mengakui ia yang telah mengundang Namgil ikut bergabung karena Namgil menyukai Jin. Hal itu membuat Choi tidak suka. Secara bergantian, Choi dan Gil merebut perhatian Jin. Meja makan itu pun tak luput dari pertengkaran mereka berdua. Puncaknya, mereka berebut ingin memakai pasangan baju yang ingin dikenakan Jin. Padahal dari awal, Choi menolak mentah-mentah tawaran Jae untuk mengenakan baju pasangan itu. Begitu pula dengan Namgil. Tapi setelah Jin yang ingin memakai mereka justru berebut ingin memakai pasangannya. Akhirnya Jin memberikan baju itu untuk mereka, sedangkan ia mengenakan baju Choi. Jin yang sedang menikmati udara malam bertemu Namgil. Namgil meminta maaf karena masalah semalam. Jin memberitahu Namgil untuk menyayangi ibunya selagi masih ada. Jangan sampai ia menyesal saat ibunya itu telah tiada. Mereka berjalan untuk menyaksikan festival kunang-kunang. Namgil memberikan jaketnya untuk Jin. Namgil juga merangkul Jin dari belakang. Choi yang juga mencari Jin berakhir menemukan Jin bersama Namgil. Kenangan saat mereka menyaksikan kunang-kunang berputar di kepala. Sul sengaja tidak memberikan ruang di mobil Choi untuk Jin agar Jin bisa satu mobil dengan Namgil. Baik Choi dan Jin mengingat saat kebersamaan mereka di tempat yang sama. Malam di mana Jin menyaksikan festival kunang-kunang. Ia merasa tidak nyaman dekat dengan Namgil dan bergegas kembali ke penginapan. Seperti biasa, ibunya selalu menyiapkan sarapan untuk Jin dan kakaknya. Jin selalu menghabiskan sarapannya, tapi tidak dengan kakaknya. Jin merasa kesal karena kakaknya tidak menghargai ibu mereka. Jin mengingatkan kakaknya agar menghargai ibu mereka selagi masih ada. Jangan sampai ia menyesal di kemudian hari dan merasa paling kehilangan. Choi mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengannya juga Jin. Apa penyebab ia kembali ke masa lalu. Tanpa sengaja,
Choi melihat Jin menahan sakit di punggungnya. Choi yang sudah hidup bertahun-tahun dengan Jin, apa penyebab sakitnya Jin? Choi mencarikan obat penghilang nyeri. Choi membaca setiap isi kandungan dari obat tersebut. Choi mencari kandungan yang cocok untuk Jin. Di masa depan pun, Choi juga memilihkan obat yang cocok untuk Jin. Takut jika kandungan dari obat tersebut mengganggu kesehatan Jin. Jin terpaksa menelpon Choi untuk membelikannya pembalut karena Boreom tidak mengangkat teleponnya. Choi juga tahu bentuk seperti apa yang dikenakan Jin. Choi menemui Jin di kelasnya. Setelah memberikan obat juga pembalut yang diminta Jin. Choi membawa air putih untuk Jin. Choi tahu jika Jin akan meminum obat dengan air soda. Jin juga melakukan hal yang biasa ia lakukan saat Jin mengeluh nyeri datang bulan dengan memijat punggungnya. Choi baru menyadari jika Jin tidak lagi mengenakan cincin pernikahan mereka. Di jalan pulang, Choi bertemu dengan Yerim. Yerim menanyakan keadaan Jin karena mendengar gosip mengenai Park yang ingin membalas dendam dengan Jin. Choi mengingat saat ia bertanya pada Jin apa ia pulang selamat malam itu. Jin yang awalnya ingin memberitahu mengenai Park yang hampir membunuhnya tertahan, justru mengatakan pada Choi jika Choi tidak pernah ada saat ia membutuhkannya. Choi yang marah menemui Park di Fakultas Kedokteran. Choi memukuli Park secara membabi buta karena berani menyentuh Jin. Ia juga mengingat semua perlakuan buruk Dr. Park saat ia menjadi bawahannya. Choi rela menahan rasa sakit saat direndahkan Dr. Park karena ia ingin menjadi suami juga ayah yang baik untuk keluarganya. Yang penting baginya kebahagiaan istri dan anaknya. Sementara Jin membuat memori indah dengan keluarganya. Jin meminta rekaman dari karaoke keluarganya untuk diberikan pada ibunya sebagai kenangan. Choi merasa gagal melindungi Jin. Choi juga merasa gagal menjadi suami yang bisa ada dan melindungi istrinya. Tepat di hari meninggalnya ibu Jin, Choi melihat anak yang sedang dirundung teman-temannya. Choi berniat membantu sampai panggilan masuk dari Jin mengalihkan fokusnya. Jin menangis meminta Choi untuk segera pulang, tapi Choi sudah lebih dulu berurusan dengan para pembuli dan berakhir di kantor polisi. Jin yang khawatir mendengar suara dari telepon Choi mengira terjadi sesuatu padanya. Jin kecewa dan marah besar pada Choi yang malah berkelahi dengan anak SMA, sedangkan ibunya sedang sekarat. Jin menyalahkan Choi karena Choi lah ibunya tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Choi yang merasa bersalah kembali menemui Jin. Ia ingin bertemu ibu mertuanya. Choi juga sama seperti Jin, begitu merindukan ibu mertuanya. Keadaan semakin sedih saat Choi mencurahkan keluh kesahnya. Ia yang selalu berusaha keras agar keluarganya bisa hidup dengan baik, meski ia harus direndahkan sekalipun. Tangisan Choi tumpah. Ia juga sangat merindukan ibu mertuanya, sama seperti Jin yang merindukan ibunya. Jin selalu menyalahkan Choi karena tidak sempat melihat saat-saat terakhir ibunya. Choi juga sama terpuruknya seperti Jin, tapi Choi berusaha terlihat baik di depan Jin. Choi ingin Jin kembali bahagia seperti biasanya. Choi juga begitu dekat ibu mertuanya. Seringkali Choi memberikan uang gajinya untuk ibu mertuanya. Choi juga diperlakukan layaknya anak sendiri oleh ibunya. Ibunya Jin yang keluar memastikan keadaan anaknya, mengajak Choi untuk makan malam bersama keluarga mereka. Ibunya Jin merasa iba pada Choi karena tatapan yang selalu teduh dan sedih saat melihatnya, sama persis dengan tatapan Jin akhir-akhir ini. Choi juga mengingat saat ia meminta izin untuk menikahi Jin. Orang tua Jin saat itu menolak karena Jin masih terlalu muda. Tapi pada akhirnya mereka luluh dan memberikan restu. Choi begitu bahagia, akhirnya bisa merasakan kembali kasih sayang ibu mertuanya. Masalah rumah tangga mereka berawal dari tidak saling terbuka, tidak ingin saling membuka duka, padahal sebagai sepasang suami istri harusnya bisa saling membagi duka maupun suka. Choi paham di mana letak kesalahannya selama ini. Ia yang tidak pernah ada saat Jin membutuhkan dirinya, meskipun ada alasan di balik itu semua. Jin mengatakan jika ia hanya ingin Choi terus ada di dekatnya, ada saat ia membutuhkan tempat untuk membagi kesedihannya. Jin tidak pernah meminta Choi untuk melindunginya, cukup Choi ada dan bisa merasakan kesedihannya. Choi meminta maaf pada Jin, ia juga mengaku hanya ingin membuat Jin terus tersenyum selama bersamanya. Kompetensi pemandu sorok akan segera dilaksanakan. Biasanya, Boreom yang akan menjadi penari utama. Tinggal mencari pemain pria utamanya. Boreom sangat berharap Choi akan terpilih, tapi hal itu seakan mustahil. Choi bahkan tidak menguasai gerakan dasar. Choi terus berlatih tanpa henti, tapi hasilnya nihil. Choi menyerah, tapi ia mengingat kembali saat Boreom membanggakan dirinya di hadapan para penari lain. Choi kembali berlatih dan saat pemilihan kandidat, Choi berhasil menempati posisi pertama.
Mahasiswa semakin gencar untuk menyingkirkan rektor yang mereka anggap sangat menyulitkan bagi mahasiswa. Jin merasa iba pada Namgil yang terlihat tegar saat ayahnya sendiri ingin dilengsarkan dari jabatannya. Choi dan Seo kembali bertemu. Meski Seo tahu Choi tidak menyukainya, tapi Seo masih tetap bersikap baik pada Seo. Seo juga bisa merasakan jika Choi menyukai Jin. Seo bisa melihat tatapan Choi pada Jin. Jin yang juga mencari buku untuk mencari tahu kejadian yang menimpanya justru terjebak bersama Choi. Perasaan aneh saat bertemu membuat keduanya salah tingkah. Buku itu sudah lebih dulu dipinjam Choi. Choi yang kebetulan datang untuk mengembalikan bukunya mengatakan pada Jin jika buku itu tidak membantu sama sekali. Choi melihat bekas cincin yang masih terlihat jelas di tangan Jin. Ia akhirnya tahu cara untuk kembali ke masa depan. Choi mengelilingi semua toko di kota untuk mencari cincin yang sama dengan cincin pernikahan mereka. Syukurnya, Choi berhasil menemukan cincin yang serupa. Choi yang berniat memberikan cincin itu pada Jin terhenti saat melihat Jin keluar bersama ibunya. Jin begitu bahagia kembali berkumpul dengan ibunya. Melihat hal itu membuat Choi tidak jadi memberikan cincin. Jin bertanya pada ibunya jika ia menikah lalu bercerai, seperti apa respon ibunya. Ibunya hanya bilang, ia tidak akan pernah mengizinkan Jin menikah dengan pria yang akan menceraikannya. Ibunya juga bilang, jika ia tidak selalu mencintai suaminya, begitu pula sebaliknya. Mereka tidak bisa selalu memperbaiki hal yang salah dalam rumah tangga, tapi bukan berarti mereka harus bercerai. Jin sedikit berpikir tentang masalah keluarganya. Ditambah, ia melihat pria yang menangis frustasi karena dalam pekerjaannya selalu saja dianggap remeh dan direndahkan. Pria itu sama persis seperti keadaan Choi di malam mereka bertengkar. Jin juga mengingat di mana Choi yang mengeluarkan keluh kesahnya yang ia tahan selama ini. Jin akhirnya sadar jika ia juga bersalah di sini. Jin tidak pernah bisa mengerti keadaan Choi saat itu. Jin tidak menanyakan dan berusaha menenangkan Choi. Justru ia menambah kefrustasian Choi dan berujung perceraian. Setelah mengantar ibunya, Jin menelpon Choi untuk bertemu. Choi yang khawatir mendengar tangisan Jin bergegas menyusulnya. Saat ingin menyeberang, Jin melihat anak laki-laki berjalan ke tengah jalan. Semuanya berteriak termasuk Namgil yang juga ada di seberang. Choi yang tidak berpikir panjang mendorong tubuh Jin dan berakhir ialah yang tertabrak. Saat sekarat, Choi terbayang keluarga kecil mereka yang bahagia. Ya Allah! Ya Allah! Jin yang ingin menjenguk Choi tidak diizinkan karena Choi masih dalam pemulihan. Jin selalu datang berharap ia akan diizinkan bertemu Choi. Tiba saat ia tahu, ternyata bukanlah tidak diizinkan, tapi Choi sendiri yang menghindarinya. Choi melakukan itu demi Jin. Ia melihat betapa Jin bahagia bisa berkumpul lagi dengan ibunya. Choi meminta Jin tetap tinggal bersama ibunya, meski harus mengorbankan Seo Jin anak mereka. Baik Jin maupun Choi sama terlukanya dengan keputusan akhir mereka. Mereka yang sudah menyadari di mana letak kesalahannya, ingin kembali ke masa depan, memulai hidup baru bersama keluarga kecil mereka. Pagi harinya, Namgil datang mengajak Jin menghabiskan waktu di hari ulang tahunnya. Sejak kecil, Namgil tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Kadang, Namgil iri dengan teman sebayanya yang dijemput orang tua mereka. Namgil menceritakan semua tentang dirinya pada Jin. Namgil juga menyadari jika hati Jin bukan untuknya, tapi untuk Choi. Namgil bisa melihat betapa takutnya Jin ditinggalkan saat Joy sedang sekarat. Begitu pula dengan Choi yang selalu ada untuk Jin, tapi Namgil tetap mengakui jika Jin adalah cinta pertamanya. Ibunya yang khawatir melihat keadaan anaknya mengajak Jin menghabiskan waktu berdua. Satu kalimat yang membuat Jin terkejut saat ibunya bilang, saat itu ibunya sedang membersihkan kamar Jin. Ia membuka isi surat yang Jin tulis untuknya. Meski aneh, tapi ibunya masih berusaha percaya dengan apa yang ia baca. Ditambah perubahan sifat anaknya akhir-akhir ini. Jin yang terus menempel kemanapun ia pergi. Ibunya meminta Jin pulang bertemu Seo Jin karena seorang anak akan bisa hidup tanpa orang tua. Tapi orang tua tidak akan bisa hidup tanpa anak. Choi yang melihat anak kecil bersama ibunya membuat pertahanannya runtuh dan pergi menemui Jin. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke masa depan. Untuk terakhir kalinya, Choi pergi menemui ibu mertuanya sebelum pulang menemui Seo Jin. Ibunya berpesan pada Jin untuk menjaga ayahnya, karena ayahnya tidak bisa tanpa ibunya. Pada kenyataannya, ibunya sendirilah yang meminta ayahnya untuk menikah lagi agar ada yang merawatnya.
Padahal ayahnya tidak pernah ingin menikah lagi setelah kematian ibunya. Jay sadar jika selama ini ia salah menilai ayahnya. Sebelum mereka kembali, Choi menanyakan alasan Bereom yang pergi meninggalkan Jay di masa depan. Ternyata Bereom yang tidak bisa mengandung. Bereom ingin Jay menemukan wanita yang lebih baik lagi dari dirinya. Setelah cincin kembali tersemat di jari mereka benar-benar kembali ke masa depan. Hal pertama yang mereka lihat, Seojin yang sedang bermain. Banyak yang berubah di masa depan karena beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yerim akhirnya tidak pernah menikah dengan Park. Yerim menemukan pria yang tulus mencintainya. Sedangkan Park masih tetap mata keranjang. Bereom dan Jae kembali bersatu meski sempat berpisah. Sul yang awalnya menghilang tanpa jejak, kini menjadi wanita sukses. Begitu pula dengan Namgil yang akhirnya menikah dan memiliki anak. Kedua orang tua Choi menginvestasikan harta mereka, dan di masa depan mereka menjadi orang tua yang kaya raya. Drama pun berakhir.